Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah natin Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا وفي مقدمتهم المغفور له المعلم كشافي هزمي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأ أيضا أن الله يبارك بأعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, mobil khusus sahibul majlis, keluarga besar Muallim Kiai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2025. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali berkumpul bersilaturahim di majlis Al-Muallim Kiai Syafi'i Hazami untuk kita mengisi di antara waktu Ramadan. Dengan pengajian Ramadan kita akan membaca kitab Al-I'tiqad yang disusun oleh Syekh Muwaffaquddin Ibni Qudamah, terkenal dengan Ibnu Qudamah Al-Hambali. Kalau tahun kemarin kita baca Ibnu Rajab Al-Hambali, nah kali ini kita membaca Ibnu Qudamah Al-Hambali juga. Kalau kemarin itu Ikhtilaful ulama, kalau sekarang tentang akidah. Kita buka halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatul mu'allif, biografi siapa itu Ibnu Qudamah. Ulama salafus saleh tentunya. Huwa Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Jadi disingkat Ibnu Qudamah. Padahal namanya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Ibn Mikdam bin Nasr bin Abdullah Al-Maqdasi. Summad Damaski. Kalau Maqdasi nisbah kepada Baitul Maqdis, ya. Kalau Damaski nisbahnya kepada kota Damaskus. Ibu kota, ya, ibu kota Islam, ya, Damaskus. As-Salihi. Jadi namanya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ila akhirih. Ya, kemudian nisbahnya Al-Maqdasi karena beliau pernah tinggal di Baitul Maqdis, ya, di Palestina, kemudian di Damaski sampai meninggal dunia di Damaskus. Al-Salihi, qabilah. Itu tadi nama. Kemudian julukan, ya. Titel Al-Faqih, Al-Faqihu, Az-Zahidu, Al-Imamu, Syekhul Islam. Syekhul Islam, guru besar Islam. Wahidul A'lam, salah satu a'lam. Ya, a'lam ini adanya, ya, orang terkemuka gitu, ya, a'lam. Ahadul A'lam, Muwaffaquddin Abu Muhammad. Ya, ini semuanya ini laqab Abu Muhammad kunyah karena
beliau punya anak yang tertua namanya Muhammad. Oleh karena itu dikunyahin dengan Abu Muhammad. Nah, itulah nama beliau. Kemudian ya, julukan beliau. Nas'atuhu wa syuyukhuhu. Nas'atuhu ya, masih masa kecil, masih masa kecil beliau, wa syuyukhuhu dan guru-guru beliau siapa? Ulida fi Sya'ban. Beliau dilahirkan bulan Sya'ban sanah khamsumi'ah wahid wa arba'in 541 Hijriyah tentunya. Bijama'il ini nama satu tempat. Kemudian waqadima Damasqo. Nah, kemudian beliau ya tinggal atau sampai hijrah ke Damaskus. Makanya tadi dikatakan ad-Damaski. Ma'a ahlihi beserta keluarganya. Walahu asru sinin, pada waktu beliau mempunyai umur 10 tahun. Ya, ikut hijrah bersama keluarganya ke Damaskus ketika beliau berumur 10 tahun. Faqara al-Qur'an, ngaji Quran. Wa hafidha Mukhtasar al-Kharqi, dan hafal Mukhtasar al-Kharqi. Ini ilmu fikih mazhab Hambali. Jadi orang dulu sebelum belajar hafal dulu. Ya, Al-Imam Syafi'i belum belajar Imam Malik sudah menghafal Muwatta. Wastaghala wasami'a min walidihi. Ya. Ilmu yang pertama kali dia dengar sanadnya dari bapaknya. Jadi bapaknya Ahmad tuh, Abdullah bin Ahmad. Wa Abil Makarim. Nah, begitu juga dari gurunya Abil Makarim bin Hilal. Wa Abil Ma'ali bin Sabir wa ghairihima. Nah, ini guru-guru beliau semasa beliau masih kecil. Kemudian setelah di Damaskus udah agak dewasa, rohala ila Baghdad. Kemudian beliau pergi ke Baghdad dalam rangka mencari ilmu tentunya. Beliau beserta siapa ke Baghdad? Sama Ibnu Kholatihi, anak kholahnya, Al-Hafiz Abdul Ghani. Nah, ini terkenal, Abdul Ghani Al-Maqdasi. Beliau pergi menuntut ilmu ke Baghdad beserta Ibnu Kholatihi yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdasi. Sanah khamsumi'ah wahid wasittin 561. Ketika beliau berumur 20 tahun. Kan lahirnya tadi 541. Nah, ini 61, 20 tahun ya. Wasami'a keduanya, siapa keduanya? Beliau beserta Ibnu Kholatihi mendengar ya al-katsira ilmu di Baghdad dari gurunya Hibatullah min Hibatillah ad-Daqqaq wa Ibnul Bitti wa Sa'dullah ad-Dajaji. Nah, ini guru-guru beliau ketika di Baghdad. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Wa Ibnu Taj al-Qura wa Ibnu Syafi' wa Abi Zar'ah wa Yahya bin Tsabit wa khalqun katsir, dan ulama-ulama lain yang banyak di Baghdad. Nah, kemudian beliau melanjutkan ya perjalanan menuntut ilmunya kemana? Ke Mekah. Wasami'a bi Makkah min al-Mubarak. Nah, dari seorang guru di Mekah namanya Mubarak bin Tabwah, muddatan yasiratan, enggak lama. Faqara'a alaihi. Nah, tadi matan al-Kharqi yang dia hafal sejak kecil ya. Nah, baru beliau membaca matan Kharqi. Suma tuwfiya Syekh ya. Syekh di Mekah itu Mubarak meninggal dunia. Kemudian beliau ya belajar lagi di Mekah sama lazama Abul Fathi bin Al-Muna. Qara'a alaihil mazhab. Beliau mengaji, membaca kitab mazhab. Maksudnya mazhab ilmu fikih. Wal khilaf. Wal khilaf artinya ikhtilaful mazahib. Wal usul, ilmu usul fikih. Hatta bari'a, sehingga beliau menguasai ilmu-ilmu itu. Wa aqama bi Baghdad, setelahnya di Mekah balik lagi ke Baghdad.
nahwan min arba'asinin, hampir 4 tahun tinggal di Baghdad. Hakaza, demikianlah sejarah singkat ya, sejarah ya belajar beliau yang disebut oleh Al-Hafiz Diyauddin Al-Maqdasi. Summa raja'a. Nah, setelah itu dari Baghdad balik lagi ke kampung asalnya Damaskus. Kemudian summa ada ila Baghdad, balik lagi ke Baghdad. Karena antara Baghdad sama Damaskus ini ibu kota ya. Kapan balik lagi ke Baghdad? Tahun sanata sab'in wasitin, tahun 67, ketika beliau berumur 26 tahun dan ini. Kama qala Ibnu Juzi. Nah, itulah sejarah singkat beliau sejak lahir sampai beliau menjadi seorang ulama. Nah, kemudian kita lanjut. Sanaul ulama alaih. Ya, pujian ulama-ulama terhadap beliau. Zakara An-Nasihu Al-Hambali. An-Nasi Al-Hambali menyebut annahu bahwa ya, annahu bahwa Ibnu Qudamah ini ya. Siapa Al-Muwaffaq nih yang kita ya baca tadi itu ya. Yaitu Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, itu hunya itu bahwa beliau adalah Ibnu Qudamah hajja, melaksanakan haji sanata arba'in wasab'in, tahun 74 ya. Tahun 74, kan lahirnya tahun 541. Dia pertama kali haji tahun 574 ya. Waraja'a ma'a wabdil Iraq ila Baghdad. Kemudian beliau pulang beserta rombongan ya orang-orang Irak ke Baghdad setelah selesai haji. Wa aqama biha sanata. Kemudian beliau menetap di Baghdad selama 1 tahun. Fasami'a darsa Ibnul Munah. Nah, beliau ini mendengar atau bergabung mengaji dengan halaqah Ibnul Munah Al-Hambali. Qala Ibnu An-Nasih. Ya. Nah, ini yang dikatakan pujian. Tadi kan kita nunggu-nunggu kan pujian ulama. Ya, siapa yang memuji? Nah, Ibnu Nasih tadi itu kan Zakaron Nasih. Ibnu Nasih menyebut, kuntu ana qad dakhaltu Baghdad. Saya, kata Ibnu Nasih, saya pernah ya di Baghdad, ya, dakhaltu Baghdad. Sanata sintaini wasab'in, tahun 72. Tadi kan beliau haji tahun 74, maksudnya 572. Saya pada tahun 572 berada di Baghdad, kata Ibnu Nasih. Istaghalna jami'an ala Syekh Abul Fatah. Kami di Baghdad belajar sama Syekh Abul Fatah. Summa raja'a ila Damaskus. Kemudian beliau Ibnu Qudamah ini pulang ke Damaskus tadi. Wastaghala bi tasnifi kitabil Mughni fi syarhil Kharqi. Nah, beliau ketika sampai di Damaskus menyarahkan kitab Kharqi yang tadi sejak kecil udah dihafal ya, matannya. Beliau yang menyarahkan kitab tersebut ya, Al-Mughni. Fabalaghal amala fi itmamihi. Maka beliau ya sampai apa yang diinginkan, yaitu menyempurnakan Syarah Mughni. Wa huwa kitabun balighun fil madhab. Yaitu kitab yang sangat besar dalam mazhab Hambali maksudnya. Asratu mujalladat. Ya, ada 10 jilid. Ini terkenal dengan kitab Al-Mughni ya. Mughni dalam mazhab Hambali. Ini kitab yang paling besar. Kalau kita mazhab Syafi'i Al-Majmu'. Ya. Al-Majmu' yang disusun oleh Imam Ghazali, syarah daripada Al-Muhadzab. Ya, kita baca di sini. Muhadzab itu karangan Abu Ishaq As-Sirazi. Ya, kemudian disyarah oleh Al-Imam Nawawi ya, yang terkenal dengan Majmu'. Jadi Majmu' itu kitab fikih terbesar di kalangan mazhab Syafi'i. Nah, kalau Hambali yang terbesar namanya Al-Mughni.
Yang ngarang itu, yang nyarah itu Ibnu Qudamah dia nih ya. Nah, jadi Al-Mughni Ibnu Qudamah ya. 10 jilid ya. Bi khotihi. Nah, dia langsung ditulis ya. Zaman dulu kalau nggak bisa tulis ada katib. Nah, kalau dia ini nulis sendiri. Nah, seperti Syekh Yasin itu kalau dia nyusun buku tulis sendiri pakai tangan, tulisan sendiri, tidak dibantu oleh yang lain. Nah, kalau Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Maliki, nah dia ngomong anak murid yang nulis. Kalau saya Yasin nulis sendiri pakai pensil. Nah, demikian juga nih ya Ibnu Qudamah nulis buku dengan apa? Dengan tulisan sendiri tuh. Di sini dikatakan ya ajadapi wajmalah wa qara udah tadi. Tadi fabalaqal amala fi itmamihi wa huwa kitabun balighun fil mazhab. Asyrat mujallad bi khottihi tuh, bi khottihi dengan tulisan sendiri. Ajada fihi tulisannya bagus. Ajmala fihi ya, indah. Ajmala fihi al-madhaba. Nah, di dalam kitab Mughni ini beliau meringkas masalah fikih mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Wa qara'a alaihi jama'atun. Setelah selesai ngarang Al-Mughni dibaca oleh ulama-ulama. Wantafa'a bi ilmihi ta'ifatun katsiratun. Berkah ilmu beliau ya, manfaat kepada orang-orang banyak. Qala ya, wa nasa'a ala simti abihi. Beliau ini Ibnu Qudamah ya, semasa kecil sampai dewasa mengikuti akhlak orang tuanya itu. Abihi wa akhihi dan saudara-saudaranya. Fil khair dalam kebaikan dan ibadah. Wa ghalaba alaihil istighol bil fiqhi wal ilmi. Umurnya kebanyakan ya dihabisi untuk apa? Ilmu fikih dan ilmu pengetahuan. Nah, ini salah satu pujian ulama terhadap beliau. Siapa yang memuji ini yaitu An-Nasih Al-Hambali. Kemudian pujian ulama yang kedua yang bernama Sibtu Ibnul Juzi. Apa kata Ibnu Juzi? Ibnu Qudamah imaman. Imam ini bukan imam sholat jamaah ya. Imam itu imamul ulama gitu ya, Syekhul Islam. Walam yakun fi zamanihi ba'da akhihi Abi Umar wa Nasibul Imad azhada. Lam yakun azhadu, lam yakun ya ba fi zamanihi lam yakun azhad wa awra minhu ya. Tidak ada orang pada zaman beliau itu, tidak ada orang yang zaman beliau setelah saudaranya ya namanya Abi Umar Nasibul Imad yang lebih zuhud dan lebih warok daripada dia tuh. Dia orang yang paling warok, paling zuhud pada masa beliau. Wa kana kasirul haya. Beliau itu orang yang banyak punya sifat malu ya. Al malu ini, sifat malu ini khair ya. Azufan anid dunya. Jauh daripada dunia. Tadi dikatakan zuhud, warok. Ya. Wa ahliha dan ahli dunia ya. Hayyinan layinan, orangnya hayyinan, lemah lembut, mutawadhi'an ya, merendahkan diri, muhibban lil masakin, cinta kepada orang-orang miskin. Kemudian beliau itu husnal akhlak ya, berakhlak baik. Jawadan, masyaallah ya, orang yang sangat dermawan ya. Jawadan, sakhian juga pemurah. Man ra'ahu ka'annama ra'a ba'du sahabah. Orang yang pernah melihat beliau seakan-akan melihat sebagian sahabat, perilaku sahabat. Ya. Wa ka'anna nur atau wa kana nur yakhruju min wajhihi. Ya. Jadi menyerupai sahabat dalam apanya gitu, ya. Cahaya
nampak dari mukanya, ya gitu ya. Sama seperti sahabat begitulah. Kasirul ibadah. Beliau adalah seorang ulama yang banyak ibadah. Yaqra'u kulla yaumin wa lailatin subuhan minal Qur'an, ya. Membaca setiap satu hari satu malam subuhan minal Qur'an, sepertujuh Qur'an. Ya, wala yusolli raq'atai sunnah fil ghalib illa fi baitih. Dan beliau tidaklah sholat sunat kecuali kebanyakan dilakukan di rumahnya. Kenapa? Ittiba'an li sunnah, karena mengikuti ajaran Nabi, ya. Kan Nabi mengatakan sebaik-baik orang sholat sunat adalah di rumah, kecuali sholat yang wajib. Nah, itu di berjamaah di masjid musholla. Wa kana yahduru majalisi, ya, daiman. Nah, beliau itu selalu hadir, ya, di majlis daiman fi jami' Damaskus. Nah, majlisai bacanya. Wa kana yahduru majlisai, dua majlis. Pada waktu itu ada majlis taklim yang besar di Damaskus dan kemudian di Qosyun. Nah, ini Qosyun ini gunung Qosyun. Adanya di Damaskus, ya. Tuh Ibnu Arabi itu, ya, makomnya di Qosyun. Ibnu Arabi yang terkenal ahli tasawuf, ya. Nah, ada majelis taklim besar, beliau selalu hadir. Jami itu masjid jami, ya, Damaskus dan masjid jami Qosyun. Baik, nah kemudian kata Ibnu Juzi kan yang bercerita, yang memuji Ibnu Juzi. Beliau mengatakan syahadtu minhu wa min akhihi wa nasibihi laimad ma ansani ahli wa autani. Ya, ketika aku menyaksikan beliau Ibnu Qudamah ini, ketika aku menyaksikan beliau dan saudara-saudaranya, keluarganya, sehingga, ya, keluargaku dan negeriku aku lupa, ya, okay. Syahadtu minhu wa min akhihi wa nasibihi al-imad ma ansani ahli wa utani. Karena tadi apa katanya? Ya, dari mukanya keluar cahaya, ya. Sehingga apabila aku melihat dia, saya lupa akan keluarga saya, istri saya dan negeri saya. Itu kata Ibnul Juzi. Nah, ini pujian yang kedua. Pujian ketiga dari Ibnu Najjar. Qala, kata Ibnu Najjar, kana Syekhu Muwaffaquddin, ya. Syekh Muwaffaquddin Syekhul Hanabilah. Ini yang kita tadi, ya, Ibnu Qudamah kan tadi lakobnya Muwaffaquddin. Beliau Syekhul Hanabilah, ya, artinya guru besar mazhab Hambali. Bil Jami' di Masjid Jami' Damaskus. Wa kana siqatan hujjatan. Beliau adalah seorang yang sikoh, ya. Hujjah, ya. Artinya hujjah, apa-apa nanyanya sama dia dah tuh, hujjah, ya. Nabilan, cerdas, ghazirul fadli, ya. Kemuliaannya sangat banyak. Kamilal akli syadidat tasabut. Kamilal akli, akalnya sempurna. Syadidat tasabut, selalu beliau itu apa, ya, sangat, ya. Jadi segala sesuatu, ya, tidak terburu-buru. Nah, itu namanya syadidat tasabut. Daimas sukut, ya. Beliau itu kebanyakan diem. Husnas simti nazihan. Husnas simti artinya baik akhlaknya. Nazihan, bersih. Wara'an, wara', abidan. Ala wajhihin nur, ya. Orang yang melihat keluar cahaya dari muka, dari wajahnya. Wa alaihil waqar, selalu tenang. Wal haibah, ya, mempunyai kewibawaan. Yantafi'ur rajulu bi ru'yatihi qabla ayyasmi' kalamahu. Seseorang bisa mengambil manfaat baru hanya sekedar melihat sebelum mendengar ucapannya. Sebelum mendengar ucapannya, orang udah bisa ngambil manfaat dengan semata-mata melihat beliau, ya. Sonnafat tasonifa, ya. Beliau mempunyai karangan, ya, karya tulis.
al-malihah, ya, al-malihah yang sangat indah fil mazhab dalam mazhab fikih, wal khilaf begitu juga khilaf fikih, qasadahut talamiz, ya, murid-murid dari jauh-jauh datang, ya, ingin belajar kepada beliau, wal ashab begitu juga ulama-ulama, wa kana husnal ma'rifah, beliau adalah orang yang Allah berikan ilmu pengetahuan yang sangat baik, bil hadis dalam ilmu hadis, walahu yadun fil arabiyah, demikian juga ilmu bahasa Arab. Nah, itulah pujian ketiga yang diucapkan oleh Ibnu Najjar. Kemudian pujian yang keempat, Al-Hafiz Umar bin Al-Hajib qala fi mu'jamihi wa Ibnu Qudamah adalah imamul a'immah, imam para, ya, imamnya para imam-imam, muftil ummah, khassahullahu bil fadli al wafir, Allah memberikan, ya, khusus kepada beliau dengan kelebihan al wafir dalam ilmu, al ilmil kamil, ilmunya sempurna. Qad akhadha bimajami'il haqa'iq naqliyah wal aqliyah, ya. Qad akhadha, beliau menguasai, ya, menguasai himpunan daripada ilmu haqa'iq nakli dan akli, ya. Ada dalil nakli, dalil akli. Fa amal hadis fahuwa fihi sabiq, adapun ilmu hadis sebelumnya beliau terkenal dengan ilmu hadis, ya. Wa amal fiqh, ya, adapun ilmu fikih fala yulhaqu bihi, ya, fala yulhaqu bihi a'rafun nas bil fadl, fala yulhaqu bihi, adapun ilmu fikih sudah tidak ada orang yang apa ini, orang yang, ya, mengungguli lah. A'rafun nas bil fadl, beliau adalah, ya, ulama yang paling, ya, a'rab tuh paling mengetahui tentang fatwa. Lahu mu'allafatun ghaziratun, mempunyai karya tulis yang sangat banyak. Mutawadhi'un indal khassah wal amah, beliau itu selalu, ya, merendahkan diri. Husnul i'tiqad, ya, dzu amanah, husnul i'tiqad, akidahnya bagus, dzu amanah, punya amanah, ya, wa hilm, ya, sabar, waqor, tenang, amirul majlis, majlisnya selalu penuh dengan fuqaha wal muhaddisin, wa ahlul khair, ya, dipenuhi juga oleh orang-orang baik. Kasirul ibadah, banyak ibadah dan tahajud. Lam naro mislahu, belum pernah aku melihat orang yang seperti dia. Itu pujiannya Al-Hafiz Umar bin Hajib. Nah, kemudian pujian yang kelima, Abu Syamah, ini yang muji ulama-ulama. Abu Syamah diantaranya, karena kata beliau nih Ibnu Qudamah, Syekhul Hanabilah, Muwaffaquddin tadi itu, lakobnya Muwaffaquddin. Beliau imaman, ya, apa? Imaman wa ilm wa alaman, bacanya bukan ilman, wa alaman min a'lamiddin. Ya. Alam itu bendera sebetulnya, ya. Bisa juga alam itu bendera, bisa juga alam itu gunung. Kenapa? Yang bendera dikatakan alam karena dari jauh kan bendera di atas, dari jauh kelihatan. Ya. Gunung, dari jauh apa? Kelihatan. Maksudnya kelihatan apa ini? Ilmunya, ya. Tuh. Alaman min a'lamiddin. Beliau merupakan bendera, gunung daripada benderanya ilmu, wal amal. Sonnafa kutuban hasanan fil fiqh, banyak menyusun karya tulis ilmu fikih yang sangat bagus. Kasiron wa fil fikhi wa kasir. Sonnafa kutuban hasanan fil fikhi. Ya. Nah, kemudian wa kasirun ghairuhu kana imamal jami' al mudhaffari ba'da mauti akhihi kutuban hasanan fil fikhi, ya.
wa katsirun ghairuhu, dan banyak lagi gitu. Selain ilmu fikih banyak lagi selain ilmu fikih yang beliau susun. Beliau Imamul Jami', ya, Imam Masjid Jami' Al-Muzaffari. Ba'da mauti akhihi, setelah kematian saudaranya Abi Umar. Wa kana yukrimul fuqara. Nah, ya. Beliau itu selalu memuliakan orang fakir. Minal Hanabilah, dari yang bermazhab Hambali. Allazina yazhabuna mahu fi minal jami' ila baitih. Tuh. Jadi orang yang sholat berjamaah, orang-orang fakir yang ikut sholat berjamaah, sholat isya, kemudian beliau ajak pulang, dijamu, ya, dijamu di rumahnya setelah melaksanakan sholat isya, makan malam. Nah, orang-orang fakir yang ikut sholat berjamaah. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, Ibnu Taimiyah. Siapa yang tidak kenal Ibnu Taimiyah? Jadi berarti Ibnu Qudamah ini semasa dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memuji beliau ini. Apa kata beliau? Ma dakhala syama ba'dal Auza'i, ya, afqahu minasyih muwaffaq katanya. Tidaklah masuk ke negeri Sam sesudahnya Auza'i. Kan yang terkenal, ya, Faqih Al-Auza'i, ya. Setelahnya Auza'i sudah tidak ada lagi orang yang tinggal di negeri Sam yang lebih, ya, afqah daripada Syekh Muwaffaq nih, Muwaffaquddin ini Ibnu Qudamah. Waqad afradal Hafiz Diyauddin Al-Maqdasi siratahu fi juz'ain. Al-Hafiz Diyauddin Al-Maqdasi, ya, mengarang tentang biografi beliau 2 juz, ya. 2 juz, ya. Mengarang tentang biografinya Syekh Muwaffaquddin. Wa kadzalika afradahu Zahabi. Demikian juga Al-Imam Az-Zahabi, ya, ngarang buku tentang biografi Muwaffaq Ibnu Qudamah. Nah, itulah puji-pujian ulama terhadap beliau. Nah, sekarang mu'allafatuhu. Tadi dikatakan banyak karya tulis. Qala Al-Hafiz Ibnu Rajab. Nah, yang tahun kemarin kita baca karangan Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, lahu Muwaffaq, Imam Qudamah ini mempunyai tasonif kasirah al-hasanah fil mazhab, dalam ilmu fikih, baik itu usul wal furu'. Jadi ada usul ilmu akidah, wal furu' ilmu fikih, wa fil hadis ilmu hadis, wal lughah ilmu lughah, raqaiq, nah raqaiq ilmu tasawuf. Nah, ya. Masya Allah, jadi berbagai macam ilmu dikuasai oleh beliau. Kalau zaman sekarang, ya, orang, ya, membuat disertasi doktor, itu hanya satu apa nih, satu ya tahasud, ya, itu aja, ya. Nah, kalau ini dikuasai, semua ilmu dikuasai, ilmu akidah, kemudian ilmu apa, fikih, ya. Usul tuh akidah, furu' fikih, hadis, lughah, raqaiq, nah, tasawuf. Tasanif fi usuliddin wa fi ghayatil husni. Karya beliau tentang ilmu akidah sangat bagus. Aksaruha ala tariqatil muhaddisin. Kebanyakan beliau menggunakan metode karangan yang diambil dari ahli hadis. Nah, artinya ilmu akidahnya maskunah bil ahadis, dipenuhi dengan hadis-hadis dalilnya, wal asar wal asanid kama hiya tariqatul Imam Ahmad, seperti, ya, cara metode yang dilakukan oleh Imam Ahmad, wa a'immatil hadis, dan para, ya, ulama-ulama hadis. Karena Imam Ahmad ini dapat julukan ahlul hadis. Kalau Abu Hanifah ahlul ra'i. Walam yakun yaral khawda ma'al mutakallimin. Nah, beliau ini, ya, Ibnu Qudamah ini tidak mendalami ilmu kalam, pidako ikil kalam, ilmu falsafah. Nah, karena beliau ini mengikuti ahlul hadis, bukan ahlul ra'yi. Nah, kalau Abu Hanifah falsafah dia menurut, ya. Abu Hanifah itu ahlul ra'yi, kalau dia tidak, ini mengikuti imamnya Ahmad bin Hambal.
walau birraddi alaihim, walaupun menjawab ya tentang ya orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau, jawabannya itu tidak menggunakan ilmu kalam gitu. Seperti Imam Ahmad tuh, sama seperti gurunya Imam Ahmad ini ya, makanya terkenal dengan ahlul hadis wal mutaqaddimin dan ulama-ulama terdahulu. Kana kasirul mutaba'ah lil manqul. Beliau hanya banyak mengikuti ya metode manqul. Ya, manqul kutipan ya dari hadis Nabi dan asar dan lain-lain. Fi babil usul, dalam akidah dan lain-lain. Wala yara itlaqu malam yuksar minal ibarat. La yara itlaq malam yuksar minal ibarat. Wayak muru bil ikrar wal imrar. La yara, beliau itu tidak berpendapat itlaq ya, malam yu'asir minal ibarat ya. Beliau tidaklah memandang mutlak selama tidak ditemui ibarat ya. Wa ya'muru bil ikrar wal imrar, beliau selalu memerintah untuk ya mengakui dan mengulang-ulangi. Jadi tidak mentakwil-takwil lima ja'a fil kitab wa sunnah, nas-nas yang ada di Al-Qur'an dan hadis. Apa itu? Ya, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi min ghairi tagyirin wala takifin wala tamsilin wala tahrifin wala ta'wilin wala ta'til. Nah, inilah yang dikatakan mazhab salaf. Apabila menjumpai sifat-sifat Allah ya, sifat yang berupa fisik-fisik itu ya, langsung diakui ya, diulang-ulangi diakui, baik itu yang ada di Al-Qur'an, di hadis, tanpa taghyir, merubah-rubah, wala takib ya, wala tamsil, wala tahrif, wala ta'wil, wala ta'til. Karena ini ada banyak mazhab ini tentang sifat-sifat Allah yang bersifat fisik itu. Ada yang apa nih? Yang taghyir dirubah. Maknanya dirubah. Wala takib, dan tidak ya dikatakan caranya seperti ini. Ya. Ya. Kalau takib ya, Allah turun. Ya. Jadi setiap malam Allah turun di pertiga malam terakhir Allah turun. Nah, ketika dikatakan Allah turun, kita percaya bahwa Allah turun. Ya, tanpa harus diartiin turun itu apa, tanpa takib. Nah, kalau ditanya, apa bagaimana turun? Nah, ini contohnya nih. Seperti saya ada di atas. Saya turun, ini begini caranya tuh. Nah, itu tanpa takib. Pokoknya turun gitu ya. Ya. Ini tanpa harus dicontohin turunnya bagaimana. Karena yang namanya turun itu kan enggak satu macam. Ya. Nah, kalau orang turun dari atas rumahnya yang tingkat atas, nah turunnya tentu melalui tangga. Nah, kalau kapal orang apa naik pesawat terbang, turun melalui apa? Parasit. Nah, itu kan turun kan macam-macam. Masa ya turun itu sama seperti saya turun dari atas melalui tangga begini. Yang namanya turun kan macam-macam. Bisa turun pakai tangga, bisa turun pakai parasit, bisa turun hujan. Emang pakai tangga, pakai parasit tuh. Ya. Jadi ketika dikatakan Allah itu turun, saya percaya Allah itu turun. Namun bagaimana? Wallahu alam. Pokoknya turun gitu aja dah. Ya. Habis urusan. Jadi enggak pakai dicontohin, tidak ditafsirin. Ya. Wala tamsil, wala tahrif, tanpa merubah-rubah, wala ta'wil, dan tidak berani. Bukan berarti beliau menyalahin orang mentakwil, tidak berani mentakwil, takut salah. Ya. Gitu. Nah, ini sesungguhnya bukan hanya sifat fisik ya. Kalau kita bilang tadi sifat fisik kan Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Bukan hanya fisik. Ya, sifat yang lain juga seperti Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha mendengar. Ya, kan begitu. Allah Maha mengetahui. Ini sama sebetulnya.
ketika dikatakan Allah Maha melihat, janganlah dianggap kalau yang namanya melihat itu pakai mata. Oh, kalau Allah Maha melihat kira-kira matanya bagaimana gitu. Ya, jadi jangan ada pikiran kalau melihat itu mesti harus melalui mata. Nah, ente punya handphone itu bisa moto orang, emang handphone punya mata dia. Ya. Handphone bisa merekam, emang itu handphone punya telinga. Jadi nggak semua mendengar itu harus punya kuping gitu ya. Nah, melihat itu harus pakai apa? Mata. Yang penting Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tuh. Tidak ditahrif, tidak ditakwil, tidak ditaktil. Oh, kalau Mu'tazilah mentaktil, daripada kita ini udah aja Allah nggak punya sifat. Oh, gitu. Namanya ngambek. Tahu ngambek? Daripada ini takut salah, ini udah aja dah Allah Ta'ala nggak punya sifat. Nah, itu taktil ya. Nah, jadi kesimpulannya beliau ini Ibnu Qudamah adalah mengikuti ulama salafus saleh tentang sifat-sifat Allah ya, apa adanya diimanin, bukan berarti nyalahin sama yang lain gitu ya. Nah, inilah tadi mengenai apa tuh judulnya tadi, karya-karya beliau. Usuluddin. Nah, ya. Ilmu akidah apa saja karya beliau ya. Ini pertama namanya Al-Burhan fi Mas'alatil Quran. Nah, ya. Nah, ini masalah Quran ini menjadi perdebatan di kalangan ulama. Apakah Quran itu kalamullahil qadim ya, atau kalamullah ya al-hadis. Nah, ya. Kan kalau yang namanya Allah kan salah satu di antara sifat 20 Allah kan kalam. Allah maha berbicara ya. Kan kalam ya. Sama basar apa? Kalam. Nah, kalau sifat Allah qadim. Apa dia qadim ya? Artinya kalamnya Allah tidak seperti kalamnya manusia. Nah, kalau memang dikatakan kalamnya Allah tidak seperti kalam manusia, tidak ada hurufnya, kalau dibaca tidak kedengeran. Nah, kalau kita kan kalau kita tulis ada tulisannya. Nah, kalau kita lagi ngomong ada suara. Kalau Allah Ta'ala apa seperti itu? Ya, kalam Allah. Nah, kemudian kalau memang Allah kalamnya qadim, itu Quran. Ya, ketika dibaca ada kedengeran suaranya. Ketika ditulis ada apa? Wah, ini perdebatan. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hambal mempertahankan mazhab salaf sehingga beliau dipenjara. Karena waktu itu yang berkuasa adalah raja mengikuti mazhab Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Quran itu adalah hadis. Ya. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan Quran itu apa? Qadim. Nah, ya itu. Ini ada di dalam kitab beliau namanya Al-Burhan fi Mas'alatil Quran. Ya, satu buku ya. Jawabu masalah waradat min sorhad fil Quran juz'un. Nah, ada lagi buku beliau dalam ilmu akidah, jawab masalah yang dipertanyakan tentang sorhad ya. Min sorhad nama ulama tuh tentang Quran itu tadi, apakah Quran itu kalamullahil qadim atau hadis ya. Nanti ada perinciannya nanti. Ini kita hanya sekedar menyebut buku-buku yang beliau susun dalam bidang akidah. Nah, ini yang ketiga, ini yang kita baca ini. Ya. Al-I'tiqad, satu juz. Wa huwa hadzal ladzi nuqaddimuhu. Nah, ini yang kita baca ini ya. Li'adati tab'ihi, kita ulangi cetak ini ya. Fil majalah ya. Nah, jadi di Azhar setiap bulan ada majalah. Nah, setiap majalah ada hadiah nih, hadiah dari majalah Azhar. Ya, ketika saya di sana nih ya, tahun 80-an. Asarna tasmiyatuhu bismil i'tiqad. Aku pilih menamakan ya karangan yang ketiga ini dengan i'tiqad. Ini kan tadi i'tiqad namanya. Padahal namanya ini bukan i'tiqad. Ya, li'annahu lam yarid zikrun lil unwan allazi tubi'a bihi awalan fil muniriyah, karena tidak ada namanya
hanya membahas tentang akidah gitu ya, nggak ada namanya. Makanya kata Azhar saya tulis dengan nama I'tiqad aja dah ya. Tuh. Ketika dicetak di dalam percetakan Muniriyah tidak punya unwan ya. Bima baina aidina ya. Maka yang kasih nama ini dari Azhar itu I'tiqad. Mas'alatul ulu. Nih, Allah tinggi. Allah di mana? Di atas. Ada seorang ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" Allah fis sama. Allah apa? Di atas. Nah, ini kata-kata Allah di atas. Nah, apakah ada atas ada bawah? Nah, ya. Nah, ini juga diperdebatkan di kalangan ulama. Berarti kalau Allah ada di atas, berarti di bawah enggak ada dong. Nah, Allah istawa alal ars. Allah itu bersemayam di mana? Di aras. Aras itu di mana? Di atas. Oh, ya. Baik, ya. Ada Kitabul Qadar. Nah, ini juga tentang akidah ini juz'an. Kitab Fadhailus Sahabah. Ya, ini juga termasuk ilmu akidah ini, keutamaan sahabat 2 juz ya. Wa azunnuhu ya, menurut sangkaan aku namanya apa itu? Minhajul Qasidin fi Fadhailil Khulafa Ar-Rasyidin tuh. Namanya, nama kitab tentang sahabat. Kemudian kita lanjut. Risalah ila Syekh Fahruddin bin Taimiyah fi takhlidi ahlil bidah finnar. Ya, bahwa ahlul bidah nanti akan kekal di neraka. Kemudian 9 masalah fi tahrimin nazar fi kutubi ahlil kitab. Ya. Haram melihat kepada kitab-kitab suci ahlul kitab ya, Yahudi Nasrani setelah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka rubah-rubah ya. Jadi tidak boleh lagi kita lihat lah gitu ya. Itu tentang ilmu akidah. Kita lanjut ya. Tentang hadis. Nah, mana itu? Ya, karya beliau Mukhtasarul Ilal. Ini tentang ilmu hadis ya. Ilal lil khilal lil khallal, yang ngarang khallal, mujallad 1 jilid dohmun besar. Ya, kan hadis sahih itu syaratnya ada 5, yaitu tidak ada ilat ya. Nah, ini tentang ilat-ilat yang ada di hadis yang menyebabkan hadis itu menjadi dhaif gitu ya. Ilal tuh penyakit-penyakit. 11 masyayikh syuyukhihi, tentang guru-guru beliau biografinya. Masyayikh ukhra ajza katsirah, tentang guru-guru lain ini banyak sekali ya. Kayak Syekh Yasin. Nah, itu beliau ada satu ya buku yang dikarang oleh beliau, gurunya itu ya lebih dari 300 ya. Setiap guru dia tahu ya kapan lahirnya, belajarnya di mana ya. Kemudian siapa anak muridnya. Nah, kita nggak usah ratusan. Guru kita waktu SD aja sekarang kita lupa siapa namanya. Namanya aja lupa. Apalagi lahirnya kapan, belajarnya di mana, sanadnya yang diambil dari mana. Fikih. Nah, ini fikih nih. Tuh tadi yang dikatakan Mughni ya 10 jilid langsung ditulis dengan tulisannya sendiri. Al-Kafi, ilmu fikih juga, Arba Mujallad 4 jilid. Mughni ya 1 jilid. Mukhtasarul Hidayah di Abil Khattab Mujallad 1 jilid. Al-Umdah Mujallad Sohir. Manasikul Hajj 19. Nah, ada Zamul Waswas Juz'un ya. Celaan bagi orang yang punya penyakit apa? Was-was. Wa huwallazi sabaqa ikhrajul majallah lahu min hadayah. Ini sudah pernah ya majalah Azhar memberikan hadiah kitab ini, namanya Zamul Waswas. Ya. Ada lagi Zamul Waswasah wal Muwaswisin. Ya. Nah, insyaallah nanti pada suatu saat kita akan baca ini waswah, ada buku ya. Lahu fatawa kasirah wal rasail satta di dalam ilmu fikih. Kemudian usul fikih Raudhatun Nazir wa Jannatul Manazil. Nah, kemudian walahu fil lughah dalam ilmu bahasa, wal ansab ilmu nasab dan lain-lain. Mana itu?
ya. Yang 21 yaitu apa? Ya. Fanatul arib fil gharib. Nah, ini tentang ilmu bahasa Arab. Ta'yin fi ilmu nasab Quraisyin. Ini tentang rameh-rameh tentang nasab nih. Ya, ta'yin nasabnya ahli orang-orang Quraisy, satu jilid. Al-Istibsyar fi nasabil Ansar. Ini tentang nasab. Walahu fil fadail wa zuhud. Punya buku tentang ilmu apa ini? Tasawuf, zuhud, raqaiq, ilmu tasawuf dan lain-lain. Ada Kitabut Tawabin 2 juz, ada Fadail Asyura 1 juz, ada Fadail Al-Ashr 10 pertama bulan Muharram. Kesimpulan, waqad intafa'a bi tasanifihi al-muslimun wa ahlu madhhabihi. Semua ya karya tulis beliau bermanfaat, ya, diberkahin oleh Allah, dimanfaatin oleh kaum muslimin dan orang-orang yang mengikuti mazhab beliau. Wan tasyarat wastaharat, semua karangan beliau tersebar. Wastaharat, terkenal. Kenapa bisa tersebar? Ya, bi husni qasdihi wa ikhlasihi. Karena seorang muallif kalau dia mentaklif dengan ikhlas, maka Allah Ta'ala berikan keberkahan. Ya, tafsir Jalalain, siapa yang tidak kenal tafsir Jalalain? Ya, nah karena ya niatnya ikhlas sehingga banyak berkah, ya, dikenal oleh orang. Nah, sama seperti beliau ini. Dia katanya wa ikhlasihi siyama kitabul Mughni tadi yang kita bilang, Ibnu Qudamah, Mughni kitab fikih. Fa innahu azimun naf'i, banyak manfaat, banyak besar manfaat, kasra wakasuro sana alaih, dipuji, banyak dipuji oleh ulama. Qala Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Nah, ini ulama kita nih, ya. Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam, ya. Apa kata beliau? Ma ra'aitu fi kutubil Islami fil ilmi mislul Muhalla wal Mujalla libni Hazmin wa kitabul Mughni li Syekh Muwaffaquddin bin Qudamah. Kata Izzuddin bin Abdul Salam, Sultanul Ulama, aku belum pernah melihat buku Islam tentang ilmu seperti, ya, Muhalla yang dikarang oleh Ibnu Hazm, ya, tuh Ibnu Hazm. Dan kedua kitab Mughni, kitab Mughni yang dikarang oleh Syekh siapa ini? Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, ya. Tuh belum pernah aku melihat ilmu fikih, ya, yang sebesar ini nih, yaitu Mughni Ibnu Qudamah dan Muhalla yang dikarang oleh Ibnu Hazm. Fi jaudatihima, dalam keindahannya, wa tahqiqi ma fihima, dan tahqiq yang ada di dalam kedua kitab tersebut. Nah, intaha. Siapa yang bilang? Kalam Ibnu Rajab fit Tabaqat, ya. Jadi Ibnu Rajab mengutip apa yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdul Salam, memuji tentang kedua kitab tadi, yaitu kitab Muhalla yang dikarang oleh Ibnu Hazm dan Al-Mughni yang dikarang oleh Ibnu Qudamah. Yang berikut, ya, tanggung nih, ya, dikit lagi. Target saya sampai halaman 11, ya, supaya, nah itu, ya. Maqalahu nabi talamiduhu. Nah, tadi guru-gurunya, karya tulisnya. Sekarang siapa murid-murid? Jadi kalau kita mau baca buku itu harus kita tahu siapa pengarangnya, gurunya siapa, muridnya siapa, ya. Kalau Google gimana Google? Nah, ya, Google, gurunya Google. Ya. Nah, sekarang murid-murid beliau. Tafaqaha alaihi khalqun katsir. Tafaqaha, belajar fikih kepada beliau, khalqun katsir, banyak ulama. Di antaranya Ibnu Akhihi Syekh Samsuddin, anak dari saudaranya Syekh Samsuddin Abdurrahman bin Abi Umar Syarihul Muqni, tuh penyarah kitab Muqni dan lain-lain. Wasami aminhul hadisa khalaiku. Tadi ilmu fikih itu. Kemudian ilmu hadis. Tuh, ilmu hadis yang mengambil sanad dari beliau ini khalaiku. Khalaik minal a'immah wal hufaz. Apa khalaik itu? Ulama-ulama, ya,
para imam dan para hafiz hadis dan lain-lain. Wa haddasa bi Baghdad wa ghairiha, ya. Wa haddasa, beliau ngajar ilmu hadis di Baghdad dan lain-lain. Walam yazal nasiron lil ilmi muddat hayati, selama beliau itu hidup selalu ya menyebarluaskan ilmu. Nah, yang terakhir wafatuhu. Kalau tadi lahirnya tahun 500, nah, berapa tadi? 41. Nah, beliau ini ya wafatnya Yaumu Idul Fitri. Masya Allah, hari raya Idul Fitri tahun ya Situmi'ah wa Isrin, yaitu tahun 620 ya. Bimanzilihi, di rumahnya di Damaskus. Wa shalla alaihi minal ghad, kemudian disolatkan besok harinya. Ya. Kan hari Id, kemudian ya sholatnya besok gitu. Wa hamala ila Safah, kemudian jenazahnya setelah disolatin diusung ke ya di bawah Safah, itu di bawah gunung Qosyun. Tadi saya katakan Ibnu Arabi itu ya dikebumikan di Qosyun. Demikian juga beliau nih di Damaskus ada namanya gunung Qosyun. Padu pina bihi, dikebumikan di situ. Wa kana lahu aulad, ya. Beliau punya anak laki-laki, anak zukur wa inas, laki dan perempuan. Zukur banyak laki, banyak perempuan. Namun matu kulluhum fi hayatihi. Ya, semua anak-anak laki dan perempuannya meninggal dunia saat beliau masih hidup. Walam yaqib min auladihi siwa walad. Ya, enggak punya keturunan kecuali hanya satu. Namanya Isa, cucu. Ya, hanya cucu satu laki-laki Isa. Fa innahu ya khalafa waladaini. Isa ini cucunya punya dua anak. Sholihaini, dua-duanya soleh. Dan meninggal juga. Ya. Jadi cucunya punya dua anak dari cucu buyutnya meninggal juga nih. Wan qata'a akibahu, sehingga beliau tidak punya keturunan, ya. Nah, namun wa inin qata'a minal aulad falam yang qati asaruhu minal ilmi. Namun walaupun beliau enggak ada keturunannya, namun ilmunya tidak terputus. Ya, walaupun keturunannya terputus, namun ilmunya sampai zaman sekarang tidak terputus. Wa min asarihi allati narjullaha ayyan fa'a biha hadzal kitab, di antara peninggalan beliau ya yang tidak terputus, yang kita minta nih supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dengan peninggalan ini, hadzal kitab yang kecil ini nih. Ya. Nah, ini unwannya nih, i'tiqad tadi itu. Wa huwal unwan allazi asarna alaihi fi muallafatihi. Nama ini i'tiqad, nama kitab ini dinamai i'tiqad, itulah yang kami temui fi muallafatihi, dalam karya-karya tulis beliau. Wa ma baina aidina, ya. Nah, upa asarna, ya, aku lebih memilih memberikan judul buku ini i'tiqad, badalan sebagai ganti daripada nama yang sebelumnya, namanya apa nih di percetakan Muniriyah, yaitu Nuskhah Alatik Tanai Aktaniha yang aku jumpai tahun 1347 Hijriah, 1948, ya. Namanya Lam Atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabiri Rosad. Namanya panjang. Lam Atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabiri Rosad. Nah, ini nama asli daripada buku. Akhirnya dirubah menjadi I'tiqad gitu aja dah, ya. Rajian minallah Allah, kita mengharap kepada Allah SWT ayyujannibanal khalala wazzalal, supaya Allah menjauhkan kita dari ya kesalahan, wal ilal, dan segala macam penyakit, fil qauli wal hali wal amal, baik ucapan, hal dan perbuatan. Allah jauhin, ya. Wa ayyakfiyana bimannihi syururul khalqi, supaya Allah mencukupi bagi kita semua dengan karunia-Nya. Allah cukupi, artinya Allah jaga dari segala macam syururul khalqi, keburukan, kejahatan makhluk-makhluk Allah. Ghururun nafsi, ya.
Ya, gururan, Allah jauhin diri kita dari sifat apa? Bangga, ya. Innahu sami'un mujib. Karena ini penyakit-penyakit hati nih. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha menjawab, ya, mengabulkan semua permintaan hambanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini yang menulis Ahmad Hasan Jabir, ulama Azhar, ya. Nah, insyaallah esok baru kita mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim halaman 12. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Baik, ya. Sebelum kita tutup majelis kita dengan zikir tauhid, mari sama kita membaca suratul Fatihah, mengharap semoga wasilah Fatihah, syafaat Fatihah, Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik, hidayah, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ala haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun nanti ada satu pertemuan yang nanti kita bicarakan dulu dengan Tuan Guru, itu disertai dengan acara buka puasa bersama. Jadi khusus untuk hari itu nanti kami bukan kembali kapan, takdirnya dimulai pada asar. Kami sampaikan kembali untuk hal itu. Nah, talimnya sendiri, rangkaian talimnya sudah kami bicarakan dengan Tuan Guru. Insya Allah akan ada 8 pertemuan. Jadi ada 4 kali hari Sabtu, 4 kali hari Ahad. Jadi selesai sebelum minggu terakhir Ramadan, insya Allah. Kemudian untuk kitabnya kami sampaikan kembali, sudah kami sediakan. Nah, silakan menghubungi Ustaz Samsul atau Ustaz Budi di sini dari pengurus dengan menyiapkan uang untuk mengganti ongkos cetaknya. Nah, demikian sampaikan. Dan untuk besok hari Ahad, insya Allah kita mulai lagi di jam 7 pagi di tempat yang sama. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat iman, Islam, secara afiat, Ustaz Rizki, begitu juga Tuan Guru, bisa hadir kembali semua di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.